semuanya luar biasa. Yes. Oke, hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kau lihat wajahku, kau lihat wajahku, kau lihat wajahmu ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku ada kemuliaan Raja. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kau lihat wajahku, kau lihat wajahku, kau lihat wajahmu ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku ada kemuliaan Raja. Ada kemuliaan Raja, ada kemuliaan Raja. Sekali lagi, ada kemuliaan Raja, ada kemuliaan Raja. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang penuh sukacita Tuhan Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau sudah menjaga, melindungi kami Tuhan sepanjang malam. Kami bisa istirahat, bisa tidur, hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk beribadah. Biarlah Tuhan Engkau pakai hidup kami, Roh Kudus pimpin hidup kami Tuhan, untuk kami bebas memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Kak Geri. Oke, halo shalom adik-adik. Shalom. Sekarang torang semua memuji Tuhan. Torang mau bilang ke Abi, torang semua sama di mata Tuhan. Oke, mari kakak-kakak. Yes, haleluya. Amin. Ada semangat hari ini? Ada dong. Mari semua katakan, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gendut, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang kuat, yang lemah, semuanya disayang Tuhan, karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita. Karena Tuhan Yesus sayang kita semua, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Oke, orang semua percaya bahwa Tuhan Yesus sayang pak orang semua. Sayang pak adik-adik, sayang juga pak mama dan papa, sayang pak semua
orang. Makanya Tuhan Yesus rela mati for Torang semua. Oke, Tora akan lanjut lagi memuji Tuhan. Masih semangat, tambah lebih bersemangat lagi. Oke, sejak orang kenal Yesus, orang berhidup pasti berubah. Rubah. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari katakan, sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, balompas semua ya. Sejak ku kenal Yesus, balik belakang, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalala, shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, hidupku dibenarkan. Shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, untuk keselamatan bagimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalala, shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, hidupku dibenarkan. Ke belakang. Shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, untuk keselamatan baik. Sekali lagi shalala ke depan. Shalala, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ke belakang. Shalala, hidupku dibenarkan. Hidupku dibenarkan. Ke depan. Shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, untuk keselamatan bagimu. Shalala, untuk keselamatan bagimu. Sekali lagi katakan. Shalala, untuk keselamatan bagiku. Amin. Torang semua yakin di sini, torang semua selamat. Amin. Bukan karena torang berbuat baik banyak-banyak, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Oke, sekarang torang mau dengarkan firman Tuhan. Mari torang siapkan hati. Torang baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Oke. Mari katakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut Kakak Jimmy. Oke, halo. Selamat pagi semuanya. Baku dapat ulang dengan Kak Jimmy. Oke, sebelum terang mau dengar firman Tuhan, terang mau berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Dengan tubuh yang sehat, Tuhan sudah beri buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat papa dan mama. Terima kasih buat kakak. Terima kasih buat adik. Terima kasih buat opa dan oma yang selalu Tuhan senantiasa jaga. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang mendengarkan, yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar kembali ya. Minggu lalu kita belajar tentang siapa? Samuel. Samuel. Ada yang sudah kirim. Apa arti dari Samuel? Ada yang tahu? Cuma ada satu orang yang kirim DP arti nama itu. Ya. Sudah Kak Jimmy tulis-tulis siapa-siapa yang ada kirim. Yang ada kirim ayat hafalan. Toh ada sudah ditulis semua, sudah tersimpan semuanya. Jadi nanti ada DP, ada deh, ada DP, ada deh gitu ya. Jadi kalau setiap live streaming kita ada dikasih sesuatu ayat hafalan atau PR gitu, ditulis, disimpan, terus dikirim. Kan supaya dong Kak Jimmy dengan Ibu Mei dapat tahu, oh ada ini yang kirim. Gitu ya. Sudah ya, jadi arti nama Samuel sudah tahu semua? Oke, yuk kita baca ya. Apa arti dari nama Samuel? Samuel pasal yang pertama. Di situ Hana bilang begini, kalau Tuhan kasih dia seorang anak laki-laki, aku akan berikan dia nama Samuel. Yang artinya, aku telah meminta kepada Tuhan. Nanti adik-adik baca di 1 Samuel situ. Ada yang sudah dapat dan dikirim. Gitu ya. Jadi apa arti nama Samuel itu Hana sudah meminta kepada Tuhan dan Tuhan memberikannya. Tuhan menjawab doanya. Gitu ya. Itu nama dari Samuel. Aku telah memintanya dari Tuhan. Oke ya. Kita belajar minggu lalu Samuel dari masa kecil dia sudah diberikan kepada Tuhan. Di bawah bimbingan Imam Eli untuk melayani Tuhan. Jadi dari kecil Imam Eli jaga suruh Samuel pergi sapu bait suci. Atau Samuel bikin begini. Jadi Imam Eli di bawah bimbingan Imam Eli, Samuel mulai bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, dengar-dengaran gitu ya. Sejak masa kecil dia melayani Tuhan. Seperti minggu lalu Kak Jimmy kasih tugas kan, jadi adik-adik pun bisa melayani Tuhan dengan cara apa? Membantu orang tua, gitu, ya kan? Hal yang sederhana, bantu papa dan mama, ya kan? Habis bermain, menyimpan barang-barangnya, ya kan? Kalau habis makan, piringnya dibawa di tempat cuci piring. Pokoknya hal-hal yang sederhana, itu pun sudah melayani Tuhan. Gitu ya. Hari ini kita akan belajar ketika Samuel sejak masa kecil sudah melayani Tuhan, bagaimana caranya dia melayani Tuhan. Di sini yang poin yang kedua yang kita akan belajar hari ini adalah mendengar dan menaati perintah Tuhan. Ya. Jadi yang kedua mendengar dan menaati perintah. Ya, kita bukan hanya bagaimana kita melayani, kita dengan mendengar dan menaati perintah. Gitu. Jadi kita harus mendengar. Ya, umpama Bapak suruh pergi menyimpang mainan. Ya kan? Terus harus dengar, oh menyimpang mainan, ya kan? Jangan Bapak suruh menyimpang mainan, terus orang bikin lain. Berarti orang tidak mendengar dan tidak mentaati apa yang Bapak suruh, gitu ya. Jadi orang harus mendengar dan menaati. Seperti kisah Samuel, ya kan? Pembacaan hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang
10. Nah, ya, jadi pembacaan firman Tuhan hari ini ayat 1 Samuel pasal 3 dari ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Nah, Kak Jimmy tidak akan baca, nanti adik-adik baca ya. Nah, Kak Jimmy akan bikin sebuah cerita singkat dari cerita ini. Jadi Samuel ceritanya ketika Samuel sedang tidur, dia tidur di bait suci, tiba-tiba ada suara, Samuel, Samuel. Samuel tidur. Langsung dia pergi Pak Imam Eli. Ya Bapak panggil aku. Imam Eli bangun. Aku tidak memanggilmu. Pergi tidur kembali. Samuel pergi, dia tidur kembali. Ketika dia tidur, terdengar lagi suara yang kedua kali. Samuel, Samuel. Samuel bangun lagi. Dia datang Pak Imam Eli. Ya Bapak panggil aku. Imam Eli. Tidak, aku tidak memanggilmu. Pergi lagi tidur. Samuel pergi tidur lagi. Oh, dia tidur, sebentar tidur, ada lagi suara dengar. Samuel, Samuel. Samuel bangun. Orang sudah tidur panggil-panggil. Ya Bapak panggil aku. Lalu Imam Eli langsung teringat. Ternyata Tuhan sedang mau berfirman kepada Samuel. Jadi Imam Eli bilang begini Pak Samuel. Samuel, kalau nanti ada suara, kamu pergi tidur lagi. Dan ketika ada suara yang memanggil kembali, bilang begini. Ya Tuhan, berbicaralah, hambamu mendengar. Samuel bilang, berbicaralah, ya Tuhan berbicaralah, hambamu mendengar. Oke. Jadi Samuel pergi tidur lagi. Dia tidur, tiba-tiba ada suara dengar. Samuel, Samuel. Samuel bangun. Dan Samuel langsung sikap doa. Ya Tuhan, berbicaralah, hambamu ini mendengarkan. Nah, sejak saat itu, Tuhan berfirman kepada Samuel. Nah, jadi kita harus mendengar dan menaati. Ya kan, kalau Samuel tak tidur terus ada suara gitu, terus yang ketiga kali Imam Eli bilang, Samuel kalau sekali lagi ada suara, bilang, ya Tuhan, hambamu ini mendengar. Kalau Samuel tak tidur terus, berarti dia melewatkan apa yang Tuhan mau bicara kepada dia. Nah, hari ini pun kita belajar bagaimana kita mendengar dan menaati firman Tuhan. Kak Jimmy mau baca satu ayat ya. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ya. Tulis ayatnya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi bagaimana kita menaati dan kita mendengar dan mentaati firman Tuhan yang melalui Alkitab, ya kan? Kita baca firman Tuhan, kalau firman Tuhan bilang ada ketika adik-adik baca jangan berbohong, kita jaga berbohong. Nah, ya kita bertobat, ya kan? Firman Tuhan menyatakan kesalahan. Ya, kalau kita sering melawan orang tua, memberontak terhadap orang tua. Nah, ketika firman Tuhan datang, kita mendengarkan dan kita mentaati, artinya kita mau bertobat, kita mau tidak lagi melawan orang tua, tidak lagi berbohong. Nah, seperti itu, mendengar dan menaati firman Tuhan. Ya. Jadi hari ini firman Tuhan mau bilang bagaimana kita menaati dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti Samuel, sejak masa kecil dia mulai menerima firman Tuhan. Dia mulai dengar apa yang Tuhan bilang dan itu disampaikan kepada Imam Eli, kepada bangsa Israel ketika dia mulai bertumbuh. Dia bertumbuh menjadi semakin hari semakin besar, semakin dikasihi Allah, semakin dikasihi oleh banyak orang. Dia mulai menerima firman Tuhan. Ya kan? Kita baca ya, Kak Jimmy baca bagaimana Samuel menjadi pribadi yang luar biasa. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Dan Samuel makin hari
dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur, ya kan? Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Nah, jadi semakin hari dia semakin bertumbuh dan Tuhan mempercayakan dia sebuah jabatan yang namanya nabi Tuhan. Nah, Samuel hidup dalam kehidupan dua raja. Nah, PR hari ini, dua raja itu siapa-siapa? Samuel pernah hidup dalam kehidupan dua raja. Yang pertama raja siapa? Yang kedua raja siapa? Raja yang kedua itu ketika dia masih kecil diurapi Samuel sebagai raja. Nah, itu ya. Jadi PR hari ini adik-adik cari siapa raja di mana Samuel masih hidup melayani mereka sebagai nabi. Ada dua ya, ada dua raja. Siapa nama raja itu? Catat ya. Jadi dua raja itu siapa? Di dalam kehidupan Samuel dia melewati yang namanya kehidupan dua raja. Nah, siapa itu kedua raja itu ya? Ditulis ya, PR hari ini ditulis. Nah, hari ini Kak Jimmy mau ajak kakak-kakak lain, kita mau bermain seperti tadi Tuhan berfirman, ya kan? Jadi ketika kita akan bermain dengan permainan Eli berkata. Nah, seperti kalau orang bermain di sekolah minggu dong, Simon berkata. Nah, tapi hari ini kita bermain Eli berkata. Nah, gitu ya, kita panggil kakak-kakak hari ini. Kita mau kerjain mereka. Siap? Oke, panggil Ibu Mei, Kakak Abi gitu ya. Kakak Giri mau panggil? Oh, boleh juga. Tapi kalau Kakak Giri ada di sini, takutnya sudah tidak cukup. Nah kan? Karena Kak Jimmy sudah terlalu besar. Karena terlalu banyak stay at home. Ya kan? Banyak makan. Tadi malam ada video call dengan adik-adik yang lain. Ada yang sementara makan ayam goreng, ya kan? Ada yang sementara bacamu, gitu ya kan? Tetap sehat, tetap makan yang bergizi ya. Diet nanti kau sekolah. Oke, ya kan? Nah, hari ini kita bermain yang namanya Eli berkata. Kemarin lagi ya, biar Kak Jimmy dapat lihat punya apa-apa. Ada situ Ibu Mei, ya, supaya dapat lihat, jangan dapat dong Ibu Mei kepala di belakang. Nah, Eli berkata. Jadi kalau ada perkataan, ada kalimat Eli berkata, berarti harus dilakukan. Pokoknya kalau tidak ada kalimat Eli berkata dan dilakukan berarti salah. Boleh toh mengerti toh? Jadi umpama begini, Eli berkata pegang kuping. Nah gitu ya kan. Jadi mesti pegang kuping. Nah, adik-adik juga ikut ya. Kalau Eli berkata pegang hidung, lalu kepala. Ah ya kan. Karena Eli tidak berkata. Kalau Eli berkata, pokoknya ada Eli berkata pegang ini. Gitu. Oke ya. Sekarang kita agak cepat ya kan. Eli berkata ambil air minum. Eli berkata lompat-lompat. Pegang hidung. Minum itu air. Eli berkata pegang temang peidong. Gitu ya kan. Nah, jadi mesti seperti itu kita belajar ketika kita mendengar firman Tuhan melalui Alkitab. Ketika Tuhan bilang kita harus menghormati orang tua. Nah, kita mendengar dan kita mentaati. Kita harus dengar orang tua. Oke ya, gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi adik-adik harus dengan hal-hal sederhana. Ingat kan, melakukan kehendak Bapa yang pertama apa? Menghormati Orang tua. Gitu ya. Oke, kita sudahi dulu sekolah minggu kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi adik-adik hari ini kita belajar apa? Mendengarkan dan mentaati perintah. Ini firman Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah yaitu melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Jadi jangan bosan-bosan baca Alkitab. Kalau ada kakak-kakak kasih ayat hafalan, dihafal. Ayat hafalan minggu lalu di mana? 1 Timotius 4 ayat 12. Ada yang so hafal gitu ya. Hari ini tidak ada ayat hafalan, tapi PR-nya siapa nama dua raja di mana Samuel melayani mereka. Oke ya, itu PR-nya. Oke, kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti Kakak Abi akan berdoa. Mari adik-adik, terang dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami semua.
Walaupun kami tidak bertatap langsung Tuhan, dimanapun kami berada, kami merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Amin. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Biar berkat Tuhan selalu ada dimanapun kami berada. Amin. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, Amin. dan juga kemampuan untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum orang mau berpisah, orang mau menyanyi lagi ya. Oke, Kak Giri siap? Oke. Oke, adik-adik orang mau menyanyi, kita ada dengar di grup adik-adik ada bahafal, ayat hafalan. Jangan PR. seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Nih kalau ada hadiah, Kak Giri juga dapat hadiah. Karena bukan cuma adik-adik yang hafal, Kak Giri juga ada hafal. Oke, torang semua tutup, mari torang berdiri. Bagi yang di rumah, torang angkat lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Amin. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi katakan, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Jabat tangan yang mama papa, berjabat tangan semua, senyum gembira. Berjabat tangan, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi berjabat tangan, berjabat tangan semua, senyum gembira. Mari orang semua tutup, orang ibadah pagi ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang setia. Saat ini Tuhan kami akan mengakhiri orang peibadah, orang yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti disenangkan lewat orang peibadah. Orang telah memuji Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan. Mari jaga kami Tuhan di sepanjang waktu yang akan berlalu. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran, mengasihi orang tua, terlebih nomor satu mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan dengan lebih semangat lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik, orang ibadah selesai. Tunggu orang minggu depan dan sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dadah.